Halo semua, balik lagi di channel Nyantai dengan gue Ali. Dan pada video kali ini cukup menarik ya. Kita nggak bakalan langsung review laptopnya, tapi lebih ke impresi sekaligus review apa yang udah di-review sama si Gary gitu ya. Jadi di laptop kali ini sangat menarik banget gitu ya. Ini laptop dari brand Acer yang mungkin kalian juga udah tahu. Itu di beberapa channel lain yang udah bahas juga, terutama di Gadgetin ya, tentang si laptop ini. Yang akan kita bahas adalah laptop dari si Acer dengan seri Acer Vero Special Edition dengan kolaborasi bareng National, gue mau ngomong Nat Geo jadi National gitu ya, National Geographic guys. Nah ini laptop menarik banget karena ya kalau gue lihat dari price range dengan fitur yang diberikan itu sangat menarik banget buat kalian beli gitu ya. Jadi ya sebelum kita lanjutin untuk pembahasan si laptopnya, seperti biasa gue mau mengingatkan buat kalian untuk subscribe ke channel ini karena banyak banget konten teknologi seperti review, riset, dan juga mungkin ngobrol-ngobrol tentang teknologi lainnya, ngomongin netizennya mungkin. Jadi kalau kalian suka langsung aja subscribe, atau enggak kalau kalian udah subscribe, pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar tahu kalau kita ada video terbaru nantinya. Oke, jadi langsung aja laptop ini ya. Ini sebenarnya bukan laptop performance atau enggak yang ngasih performa gaming yang bagus, tapi melebihkan kayak laptop yang recycle ya Ger ya? Ya ini jadi laptop daur ulangnya kolaborasi antara Acer dan juga National Geographic, yang mana hampir dari semua produknya bahkan sampai packagingnya itu bener-bener kayak udah dari recycle produk gitu ya. Apakah bagus? Gue suka banget yang pertama untuk desainnya kali ini, dan tentunya si Acer ini pun ngebuat sebuah laptop recycle nggak sekedar kayak recycle laptop yang pakai plastik recycle aja, tapi kita lihat dulu dari packagingnya. Nah, yang menarik dari packagingnya ini sebenarnya banyak banget. Gue dijelasin Gary, ini nggak cuma sekedar packaging spesial ala-ala National Geographic, tapi ini di packagingnya tuh lu bisa mengandalkan dari packagingnya yang udah tidak dipakai lagi gitu. Pertama, yang pasti lu ketika ngebuka kotaknya, ini bukan kotak dalamannya, ini bukan kotak luarannya, kotak dalamannya ini seperti ini kayak. Kotak dalamannya pokoknya pertama lu bakal ngelihat ya seperti ini. Yang pertama lu dapat ya ini bingkai National Geographic yang mungkin gak kelihatan keren, tapi lu bisa pajang ini di ya, kamar lu sebagai pajangan spesial lu karena lu udah salah satu kontribusi lu udah menyelamatkan bumi, jadi lu mendapatkan bingkainya si National Geographic yang berbasic bahan materialnya itu apa Ger? Ini kardus ya, kardus recycle juga ya. Dan kerennya juga dari bingkainya ini pun di tengahnya ada semacam topografi yang mungkin gue kurang paham cara bacanya seperti apa. Yang penting ini adalah topografi mungkin bentukan dunia kali ya. Ya gak sih kan? Ya pokoknya gue kurang paham orang geografi gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi di bagian belakangnya udah dijelaskan ya dari National Geographic. Bikin kayak semacam greeting cards buat kalian yang udah beli seperti ini tulisannya. Your purchase has purpose, punya tujuannya. Setiap pembelian ya telah membantu untuk ya global non-profit National Geographic, pokoknya membantu si Nat Geo-nya lah, society mereka bekerja dan untuk melindungi ya pokoknya itu lah. Gue malas banget translate ini ya walaupun gue bisa bahasa Inggris, tapi ini lu udah salah satu kontribusi lu untuk menyelamatkan dunia gitu ya. Ya seperti itu. Ini kita geser dulu karena ini baik banget barangnya. Dan selanjutnya ini pun dari dalamannya ini juga masih punya fungsinya lagi. Yang pertama ini ya walaupun kayak semacam kotak-kotak biasa, ini adalah laptop stand yang kalau kita pakai nanti kita bakal praktekin karena bakal rame banget. Yang selanjutnya di dalamnya pun ini kan ada semacam ya hiasannya lagi dari National Geographic beserta untuk fungsi penempatan chargernya yang lu bisa lepaskan lagi, lu ganti alih fungsikan ini jadi storage box lo. Jadi bener-bener kepake banget. Daripada lu males recycle, mending reuse aja gitu. Lu pakai buat gunain ya mungkin peralatan-peralatan yang gak kepake lu taruh sini aja. Ini lebih berguna daripada lu taruh si kardusnya ini di gudang lu ya. Dan tentunya ya tambah-tambahannya ini semuanya menggunakan kardus daur ulang. Yang mana ini udah menggunakan berapa persen Ger? Packaging ini udah menggunakan 85% recycled paper ya. Jadi ini udah hampir seluruhannya pakai yang recycle, 15%-nya mungkin barang yang baru yang bisa menguatkan kardusnya tetap bagus gitu ya. Jadi it's okay, at least ini dominan punya untuk recycle-nya. Nah, ini ada laptop stand ya. Ini juga menarik banget. Jadi kalau lo sukanya ngetik dari laptop langsung dan mungkin posisi ngetik lo nggak nyaman, ya tuh tinggal pasangkan ini seperti ini aja. Dan ini udah auto jadi ya stand laptop lo. Ini bukan diada-adain nih, cuman memang ada kan ya nih di bagian sininya udah penjelasan ini adalah laptop stand ya. Jadi bukan sekedar kita ya asal rius-rius aja. Memang udah ada purpose-nya dari si Acer buat ya. Kita beralih ke laptopnya kali ini. Oke, kita lihat dari sininya dulu. Yang pertama
Ini ada laptop ya recycle yang mungkin ini sebenarnya iterasi ke beberapa kalinya si Acer punya. Soalnya sebelumnya Acer juga udah punya, tapi nggak kolaborasi dengan National Geographic ya. Di bodinya ini udah memiliki 30% ya PCR, yaitu bukan PCR yang colok-colok, tapi post consumer recycle ya. Jadi ini 30% dalemannya bahan ini tuh adalah bahan recycle. Jadi ini udah oke lah. Ya walaupun 30% menurut gue nih it's oke karena lo nggak mungkin ngebuat sebuah laptop 100% dari PCR atau enggak ya barang recycle. Kalau bikin 100% kan namanya juga itu tugas sekolah gitu ya. Iya. Tugas sekolah. Iya, karya seni. seni lo bikin ini loh, sampah dari apapun gitu ya. Jadi ini oke banget dan desainnya pun nih gue bisa bilang ini keren banget ya. Warnanya tuh abu-abu volcanic gray punya dengan tekstur topografi juga dan juga ada badge National Geographic dan juga Acer yang bersembunyi di bagian sini. Dan menariknya pun di bagian laptopnya ini pun udah hampir tidak ada plastiknya sama sekali. Kayak semacam stikernya Intel aja dia ngebuat semacam moldingannya aja dibanding pakai stiker, jadi dia ngebentuk ke laptopnya ini. Ini keren banget dan ditambah di bagian samping sini pun juga ada penjelasan ini National Geographic dan ini pun juga ada ya penjelasan kalau ini menggunakan bahan PCR, post consumer recycle. Keren. Ini bisa nyala kan? Ya kira barang sampah bisa nyala. Bercanda gua. Oke, kita ngomongin soal layar si laptop ini. Yang pertama, layarnya ini udah memiliki ukuran di 15,6 inci. Dan untuk resolusinya pun udah menggunakan di Full HD 1920x1080 dan untuk akurasi warna kalau gua cek di sini dia nggak tinggi-tinggi banget. Terakhir lihat di sRGB-nya itu paling di sekitaran 70% aja. Jadi kalau misalnya buat nonton ya sekedar oke aja. Tapi kalau kalian pengen crank up untuk yang edit foto atau enggak, ya agak sedikit bahaya sebenarnya. Ya bisa-bisa aja, cuman bukan untuk industrialis atau enggak buat lo komersilin gitu ya. Tapi ini sudah oke di ukuran yang lebar kayak gini, lo bisa pakai buat kerja dan juga nonton. Oke, kita bahas sedikit tentang keyboardnya. Yang gue suka ini walaupun keyboardnya, maksud gue laptopnya ini nggak besar-besar banget, dia tetap mengusung desain layout yang full ya. Jadi ada numpad-nya. Dan uniknya di sini ada tulisan R sama E kebalik yang katanya situ menandakan ya 3R gitu ya, reuse, recycle sama reduce. Urutannya salah ya gue. Reduce, reuse, recycle gitu ya. Ya pokoknya itu. Jadi kalian udah harus mendukung lah untuk pergerakan tersebut. Dan ini pun juga ada penjelasannya for planet Earth, untuk planet bumi. Dan selanjutnya pun di bagian touchpadnya ini memiliki ukuran yang lebar juga, enak buat kita scrolling menggunakan jari dan masih ada fingerprint, jadi untuk keamanannya mantap juga. Tinggal scan aja tangan lu dan ini bisa kebuka laptopnya. Sedangkan untuk si laptopnya ini kalau kita misalkan bahas untuk performance-nya, ya sebenarnya ini bukan laptop yang memiliki performance yang mantap ya. Ini menurut gua ya mediocre lah karena di dalamnya ini udah menggunakan CPU Intel i5 1155G7 dan ini tanpa ada discrete grafiknya. Jadi kalau misalkan buat menggunakan laptopnya sebenarnya lebih enak ya menggunakan semacam Office Word aja sih penggunaannya. Lu buka Excel atau enggak mau ngolah data. Menurut gue ini cukup banget. Tapi kalau misalkan kalian mau main game tetap bisa. Di sini bisa aja buat main game-game ringan karena di sini pun udah dites beberapa kali pengetesan ini masih works well. Oke. Dan selanjutnya untuk RAM-nya di sini udah menggunakan 8 GB ya. Ini pun udah menggunakan DDR4 dan ini pun salah satunya udah menggunakan SODIMM. Yang satunya lagi di apa namanya itu di solder, bener. Gue agak lupa sebutannya. Dan storage-nya udah menggunakan 512 GB SSD NVMe. Jadi ini udah oke banget. Dan untuk performanya sendiri setelah dites sama si Gary, si laptop ini pun bisa mendapatkan Cinebench R15 di angka 949 untuk multinya dan singlenya di 210. Cinebench R23 dapat di 5619 dan singlenya itu di 1363. Sedangkan untuk 3D Mark si Intel Iris-nya dia itu udah mendapatkan di 2486 untuk fire strike-nya dan time spy-nya di 1171. Sedangkan untuk PC Mark 10 mendapatkan skor di 4886. Dan untuk SSD-nya ini lumayan kencang juga karena dia bisa mendapatkan skor SSD-nya itu di 2484 untuk write-nya dan write-nya yang tadi yang write-nya itu di 1807 Mbps untuk write-nya. Sedangkan untuk performance dari thermalnya ini juga oke banget. Idle-nya itu bisa dapat di 38 derajat Celcius dan kita tes di AIDA 64 maksimumnya itu dapat di 69 derajat Celcius. Ini keren. Dan tadi ngomongin soal game,
Kita juga udah dapetin tes di CSGO ini settingan low itu dapat di 83 FPS rata-ratanya, Valorant dapat di 82 FPS rata-ratanya, Dota 2 itu dapat di 68 FPS rata-ratanya, dan PES itu di 45 FPS rata-ratanya. Sedangkan untuk Genshin ini uniknya itu lebih lambat daripada game Dota, yang mana ini dapatkan rata-rata untuk settingan lowestnya itu di 38 FPS. Dan mediumnya kalau kita angkat itu cuma dapat di 26 fps rata-ratanya. Gimana menurut kalian? Ini oke banget menurut gua untuk sebuah laptop dari Acer ya. Apalagi kalau misalkan dari harganya, kalau misalnya kita bahas di sini, si laptop ini yang sudah kolaborasi dengan National Geographic itu cuma dibanderol sekitar 10 jutaan aja, atau lebih tepatnya di 10.766.000. Gila, cuan banget. Laptop lu pakai buat kerja bisa, dan lu dapat special editionnya National Geographic, ditambah lu juga udah kontribusi untuk menyelamatkan bumi. Gitu, keren banget ya. Dan untuk spesial lagi dari Acer Vero ini pun juga udah memiliki ya dua fitur utamanya, yaitu Vero Sense, yang mana ini adalah semacam Nitro Sense-nya untuk Acer Vero, yang mana lu bisa setting performance-nya. Tapi ini bukan performance lebih kencengnya, melainkan performance-nya itu lebih lambatnya lagi untuk menghemat baterai atau enggak penggunaan si laptopnya. Jadi di sini ada beberapa settingan. Di sini di aplikasinya ya udah dijelasin ada beberapa dengan tampilannya cukup unik, warna hijau, biasanya kita lihat warna biru atau enggak warna merah ya. Dan di sini ada home untuk penjelasannya, before champion of change, dan di bagian modenya lo bisa mengatur 4 mode untuk penggunaan si laptopnya, kayak performance, ini lo benar ngabisin baterai lo semaksimal mungkin menggunakan laptopnya, atau lo mau pakai Eco Plus mode yang benar extreme battery saving dengan tanpa adanya disable USB charging. Ini gila banget ya, jadi ini bisa menghemat baterai lo, mungkin bisa seharian penuh bisa pakai. Tapi ya itu konsekuensinya, performance-nya otomatis diturunin pada laptop ini. Dan yang terakhir, baterainya pun bisa disetting lagi kayak semacam optimize battery charging. Jadi untuk penggunaan charge-nya ini dimentokin di 80% aja untuk menjaga kapasitas baterainya lebih awet lagi untuk jangka panjang cuy. Terakhir nih, gue lupa bahas di bagian desainnya, yaitu di bagian portnya. Portnya pun juga asik nih. Kita tutup sebentar, kita lihat bagian sini ya. Untuk portnya di sini juga cukup komplit. Pertama lu dapat DC port untuk pengecasannya jelas. Di sini ada RJ45 buat lu connect internet secara kabel. Ada HDMI port, ada USB 3.2 Gen 1 2 biji untuk bentuk A-nya, dan satunya lagi USB 3.2 Gen 1 berbentuk Type-C. Nah kan ini bagian sampingnya juga oke. Masih ada colokan USB lagi, di sini USB 3.2 Gen 1, dan sini ada audio combo beserta Kensington lock kalau mau lu jual di toko lu, atau ada indikator LED. Ini komplit banget untuk harga laptop 10 jutaan, lu dapat 4 buah USB port. Gila, 3 USB A lagi. Jadi ya untuk sebuah laptop, gue mau ngomong laptop gaming tadi. Untuk sebuah laptop konsumernya Acer kali ini menurut gue salah satu laptop yang sangat menarik. Untuk salah satu laptop yang menggunakan metode reuse ataupun recycle, bahan-bahan recycle seperti itu, ini menurut gue ini cukup berhasil ya, karena gue bisa diimpress juga dari laptopnya sampai ke packagingnya pun bisa kita gunakan lagi. Atau lo kalau mau malas recycle ya, gue salah ngomong nih, kalau lo mau recycle bisa, atau kalau lo malas recycle lo bisa pakai lagi si packaging yang tadi, oke? Dan untuk laptop gue sendiri dengan performa yang menurut gue ini ya mediocre, i5 di Gen 11, menurut gue ini lo masih bisa menggunakan laptopnya itu buat penggunaan harian lo. Memang bukan buat main game atau nggak konten productivity gitu ya, ini tapi buat penggunaan office ataupun ya mengolah data ini masih bisa banget. Lo bisa pakai buat ke kantor lo, dan tentunya lo nggak perlu khawatir untuk penggunaan baterainya ini awet banget. Dan tentunya untuk chargernya pun ini kecil cuy, dan ini pun nggak ngeberatin kalian jika kalian taruh di dalam tas lo. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Acer Aspire Vero dengan National Geographic collaboration-nya. Gue suka banget dengan bentuk laptopnya, warnanya keren, dan katanya juga ini nggak dicat ya, karena warnanya aja udah bagus, itu jadi nggak perlu dicat. Dan buat kalian juga yang mungkin tertarik sama laptopnya, mungkin aja bisa cek link di deskripsi. Ini bisa jadi salah satu consider yang pas untuk buat sebuah laptop kelas menengah ya. Dan yang terakhir pun, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like aja videonya, dan tentunya untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Discord, yang linknya itu semuanya ada di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di channel nyantai selanjutnya. Bye bye.